Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi thalathun. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Faslun utawi iki iku fasal. Alamatul bulughi utawi pira-pira tandane balik salasun iku ana telu. Tamamu 15 sanatan siji iku sempurnane umur 15 taun. Fi dzakari wal untha ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Wal ihtilamu lan ngimpi metu mani. Fi dzakari wal untha ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Litis isinin kedue umur 9 tahun. Wal haidu lan haid fil untha ing dalem wong wadon litis isinin kedue umur 9 tahun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Tanda-tandanya balik. Balik itu apa? Balik itu tanda remaja, tanda-tanda balik. Artinya setiap perkara yang diwajibkan kepada manusia kalau sudah balik itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya pas seperti sholat, orang sudah balik tapi nggak sholat, maka sudah mulai dicatat dosa. Seseorang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala. Kalau seseorang yang belum balik seperti umur 8 tahun belum balik melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka tetap dikasih pahala, tapi pahalanya dikasihkan kepada orang tuanya karena anaknya masih belum balik. Kalau misalnya anak kecil melakukan suatu dosa, maka tidak akan dicatat dosa. Jadi tanda balik, kalau sudah balik itu baru dimulai. Pencatatan dosa juga pencatatan amal kebaikan itu juga dimulai ketika sudah balik. Tanda-tanda balik yaitu ada 3. Yang pertama tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki dan perempuan umur 15 tahun itu sudah pasti balik. Walaupun yang perempuan tidak haid. Ya. Walaupun perempuan tidak haid, biasanya rata-rata perempuan haid umur 13 tahun, ya. 13 tahun, umur 14 tahun biasanya haid. Kalau misalnya enggak haid umur 15 tahun tetap. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha. Mimpi metu mani. Mimpi basah, junub. Jadi ketika tidur bermimpi, ya pokoknya mimpi, ya mimpi ketemu sama lawan jenis, sama pacarnya mungkin, pas sampai main oe, pas akhirnya ketika pas bangun celananya basah, ternyata sedang dilihat mani. Tahu mani enggak? Tak mak bisa tahu? Hah? Berarti pernah ngelihat berarti. Bukan tahu yang ibu. Ya kan? Tahu mani enggak? Hah? Tahu mani enggak? Kalau enggak tahu mani, sperma. Tahu sperma enggak? Kalau enggak tahu sperma, pecuh. Yes. Mimpi ya. Laki-laki tidur malam mimpi bercinta bermesraan dengan kambing. Pas kulakuna ternyata basah. Nah, itu mimpi ya. Mimpi pada laki-laki dan perempuan. Perempuan juga mimpi. Ya, perempuan juga mimpi. Ketika umur 9 tahun. Ya. Kalau umur 9 tahun belum mimpi, ya mungkin mimpinya nanti umur 10 tahun, umur 11 tahun, umur 12 tahun. Perempuan walaupun belum haid tapi sudah mimpi
sudah mimpi keluar mani, maka itu juga dinamakan tanda-tanda balik. Ya. Wal haid, dan juga haid orang perempuan. Fil unsa ing dalam wong wadon, khusus orang perempuan. Masa laki-laki haid. Litis isinin kedua wong umur 9 tahun. Untuk orang yang sudah nyampe 9 tahun. 9 tahun rata-rata kebanyakan biasanya 9 tahun head misalnya. Kadang kalau misalnya nggak head umur 9 tahun, ya mungkin umur 10 tahun. Mungkin umur 11 tahun. Kalau misalnya sampai 15 tahun belum head tapi sudah genap umur 15 tahun, maka itu juga dinamakan dengan balik. Biasanya telat head umur 17 tahun. Ya, jadi walaupun belum head, kalau misalnya sudah umur 15 tahun, jadi sudah masuk tanda-tanda balik atau tanda-tanda dewasa. Kalau sudah balik, keluar head perempuan, maka disitulah rahimnya, ya, rahim di dalamnya itu akan terbuka. Jadi kalau misalnya kemasukan sesuatu, benda tumpul, pasti ngandung itu. Tapi kalau belum head, ya, kalau belum head, belum bisa. Ngerti nggak maksudnya? Ya, tapi kalau sudah head, udah tanda-tanda udah dewasa, ya, maka rahimnya perempuan, khusus perempuan ini itu akan terbuka. Ya, kalau sampai kemasukan sesuatu benda tumpul, yang tadi benda tumpul itu mengeluarkan sesuatu seperti susu, ya, nah itu bisa menyebabkan kehamilan. Wes. Nah ini tanda-tanda head, tanda-tanda balik. Wes, kira-kira sampai di sini paham nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Faslun utawi iki iku swijining fasal. Syurutu ijza'il hajari, utawi piro-piro syarate cukupe sesuci kelawan watu. Thamaniyatun iku ana 8. Ayyakuna bi thalathati ahjarin, yen to ana apa sesuci bi thalathati ahjarin iku kelawan 3 piro-piro watu. Ini yang dinamakan dengan istinja. Jadi kalau misalnya kita itu mengeluarkan najis, misalnya kita itu habis qadil hajah, buang hajat, baik air kecil ataupun buang air besar, kalau misalnya tidak menemukan air, maka boleh menggunakan dengan batu. Syaratnya yang pertama yaitu harus menggunakan 3 batu. Memakai 3 batu. Itu yang pertama. Jadi boleh istinja dengan batu. Ya. Yang kedua, wa ayyanggal mahallu, lan yento bersih al mahallu opo panggonan. Wala yajifan najisulan yento ora garing opo najis. Wala yantaqilu lan ora pindah opo najis. Wala yatara ulan ora anyar teko alaihi ing atase najis akharu opo najis kang weneh. Wala yujawizu lan ora ngeliputi sofhat opo najis sofhatahu ing lempengan bokonge wong, wa hasyafatahu lan hasyafahe wong. Wala yusibuhu lan orang ngenani hu ing najis maun opo banyu. Wa antakunal ahjaru lan yento ono opo piro-piro watu tahiratan iku suci. Syarat yang pertama bersuci menggunakan batu atau istinja menggunakan batu. Ya, habis buang air kecil, buang air besar tidak ada air, maka kemudian kita boleh mensucikannya dengan batu. Dengan syarat yang pertama menggunakan 3 batu. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu batu tersebut, batu-batu tadi dapat menghilangkan najis, bisa membersihkan tempatnya, tempat keluarnya najis. Tempat keluarnya najis itu apa? Kan 2. Ya. Sofhatah, sofhatun dan hasyafah. Dubur dan kubul. Ya, itu. Wa alla jifan najusu. Kemudian najisnya tersebut belum sampai kering. Jadi kalau misalnya kalian berak, buang air besar, najisnya
ya, yang keluar itu di duburnya itu, lempengan merahnya itu nggak sampai kering. Ya. Jadi begitu selesai berak, begitu selesai BAB, langsung gosok batu, buang satu. Ya, kalau misalnya tidak ada wa alla yantaqila, dan kemudian najisnya itu tidak berpindah. Artinya biasanya kan kalau misalnya orang berak atau misalnya orang kalau misalnya orang kencing itu kan biasanya kan carat muncrat kan, ya kan? Apalagi kalau misalnya pas mencret, najisnya itu tidak berpindah, ya, baru boleh menggunakan batu. Wala yatra'u alaihi akhar, kemudian tidak kedatangan najis yang baru. Perhatikan dengan nami, tidak kedatangan najis yang baru. Artinya setelah selesai melakukan BAB ataupun kencing, buang air kecil ataupun buang air besar, selesai, tidak ada najis yang terkena lagi, tidak ada najis lain. Kemudian wala yujawizu safhatahu wa hasyafatahu, kemudian najis yang disucikan itu, yang akan disucikan tadi itu, ya, baik lubang depan atau lubang belakang, tidak boleh melewati kiri kanannya dubur. Artinya lempengan dubur, lempengan merah dubur, ya, itu najisnya itu cuma keluar di duburnya saja, tidak sampai muncrat-muncrat, ya, tidak sampai ke kanan ke kiri melewati garis batas lempengan merah itu. Wa hasyafatahu lan hasyafahu. Hasyafah itu zakar. Zakar itu punya laki-laki. Hasyafah itu ujungnya, lubang ujungnya, ya, itu kalau misalnya kencing tidak muncrat-muncrat. Ya, enggak kayak air mancur, biasa. Jadi tetap keluar lewat lubang. Wala yusibuhu lan orang ngenani hu ing najis ma'un apa banyu. Kemudian najisnya itu tidak terkena air. Nah, makanya ini, ya. Jadi kalau najis itu walaupun kering, terus kalau misalnya pas kena najis itu ada yang mengatakan para ulama itu najis. Ngerti enggak? Ya. Tuh. Jadi najisnya tidak sampai terkena air. Wa antakunal ahjaru tahiratan. Kemudian batu-batunya yang dipakai tadi itu harus suci, tidak boleh pemakai batu yang basah, harus kering batunya itu. Ya. Nah, ini bersuci dengan batu dapat dilakukan, ya, dengan hanya sebuah batu, tetapi harus 3 batu yang memiliki sisi. 3 batunya tadi itu memiliki pojok. Entah itu berbentuk kubus, berbentuk segitiga, berbentuk piramid. Yang penting batu itu tidak bulat. Ya. Boleh nggak menggunakan 1 batu? Boleh, tapi batu yang besar. Batu yang agak besar baru bisa. Kemudian najis yang hukumnya, ya. Kemudian najis yang sudah mengering, kalau misalnya pas kalian itu selesai buang air besar, terus gak sempat nyari batu, ya, maka pembersihannya harus dilakukan dengan air, gak bisa menggunakan dengan batu. Ini kalau misalnya tidak ada air, atau kalau misalnya orang udah sakit parah, tidak bisa, udah parah, gak bisa turun dari kasurnya, udah parah sakitnya, maka menggunakan batu. Ya, wes, paham nggak? Ini istinja, tapi jarang, ya, jarang. Kebanyakan kita istinja itu menggunakan air. Ya. Wes, sekarang masuk fardunya wudu. Nah, ini penting, ini fardunya wudu ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Faslun utawi iki iku suwijining fasal. Furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu sittatun iku 6.
Al awalu utawi kang pertama, utawi kang awal, an-niyatu iku niat. Atsani utawi kang kaping pindho, ghuslul wajhi iku mbasuh rai, mbasuh muka. Asalisu utawi kang kaping telu, ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro. Ma'al firqaini sertane sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat, mashu syai'in minar ra'si iku ngusap, ya, ngusap suwiji-wiji minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5, ghuslur rijlaini iku mbasuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane kemiren loro, mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6, at-tartibu iku tartib. Fardunya wudu. Fardunya wudu artinya fardunya wudu yaitu sesuatu yang harus dilakukan di dalam wudu. Kalau misalnya tidak dilakukan satu fardu saja tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Yang pertama yaitu niat. Jadi kalau misalnya kita berniat, kita mau berwudu, kita harus berniat. Ya, niat wudu. Untuk apa wudu itu? Untuk menghilangkan hadas kecil, itu wudu. Atau untuk diperbolehkannya melakukan ibadah seperti sholat, baca Al-Quran dan lain-lainnya, itu wudu. Ya. Jadi syarat yang pertama, fardunya wudu yang pertama yaitu niat. Kalau misalnya seseorang berwudu tapi nggak niat, batal wudunya, nggak sah. Karena fardu itu harus dilakukan. Yang pertama kalau melakukan wudu yaitu harus niat. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka, membasuh wajah. Ya, termasuk batas-batasnya wajah. Kalau misalnya batas-batasnya wajah itu secara melebar dari telinga kanan sampai telinga kiri. Kalau misalnya wajahnya itu memanjang, diukur dari kepanjangan mana? Wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya jenggot. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut. Membasuh kedua tangan sampai sikut. Itu fardunya wudu. Gak basuh tangan, yo gak sah wudu. Kemudian yang nomor 4 yaitu mashu syai'im minar ra'si, yaitu mengusap. Nah ini beda ya. Jadi antara basuh dan mengusap itu beda. Mashu syai'im minar ra'si yaitu mengusap sebagian daripada kepala. Sebagian kepala. Jadi kalau misalnya kepala itu, ya, kepala itu sebenarnya kan dari leher. Ini kan kepala ini. Ya. Anggota kepala itu apa? Mata. Ini anggota kepala. Hidung itu anggota kepala. Sebagian dari kepala yaitu tempat tumbuhnya rambut. Berarti di atas sendiri itu kepala. Tempat tumbuhnya rambut. Diusap sebagiannya saja. Al-khamisu yang kelima yaitu ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang keenam yaitu tertib. Ya, yang keenam yaitu tertib. Nah, ini fardu-fardunya wudu. Jadi fardunya wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan beserta siku. Kemudian yang keempat mengusap sebagian dari kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta dua mata kaki. Jadi batasnya itu sampai mata kaki. Yang keenam yaitu urut. Ya, urut. Nah, sekarang niat. Ya, niat itu bagaimana niatnya itu? Ya, seperti kan udah banyak diajarin. Aitul wudu alirf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Itu niatnya. Ya. Kemudian nanti ada lagi pembahasan tentang masalah niat yang benar tuh bagaimana. Niat maksudnya niat itu yaitu untuk menghilangkan hadas kecil atau untuk diperkenankan sholat. Nah, makanya yang seperti yang tadi. Ya. Niat juga bersamaan saat membasuh muka. Itu niat itu.
Kira-kira sampai di sini paham nggak? Kemudian bacaan-bacaan di dalam wudu, ya, bacaan-bacaan di dalam wudu seperti contohnya doa sebelum wudu, ya, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air yang suci dan mensucikan. Allah yang menciptakan air yang suci dan mensucikan. Ya, banyak air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Ya kopi, teh, suci tapi tidak mensucikan. Artinya suci apa? Teh, kopi itu suci untuk diminum. Ya. Suci untuk diminum, tapi tidak mensucikan untuk dibuat wudu. Kopi juga. Masa kita mau wudu sama kopi? Ya. Nah, kemudian yaitu sunnah kita membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Lengkapnya, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kalau misalnya kita pengen sempurna ibadah kita, wudhu kita seperti itu. Keutamaan-keutamaan wudhu luar biasa sudah banyak diterangkan oleh para ulama. Ya. Jadi manusia itu gak usah sampai sholat, wudhunya saja sudah berpahala. Kira-kira paham gak sampai sini? Kemudian faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka bi husnil